Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi hatta atal yaqin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah subuh di Masjid Istiqomah Komplek Imah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah dalam kajian La Tahzan. Mudah-mudahan kajian ini menjadi vitamin buat perjalanan hidup kita, sehingga perjalanan hidup kita menjadi kehidupan yang jauh lebih baik. Kita langsung saja, hari ini kita membahas sub dari kitab ini, bahwa setiap kesedihan selalu ada obatnya. Memang untuk bisa mengantisipasi kesedihan, kecemasan, kedukaan yang berkepanjangan, memang perlu ilmu. Kalau kita justru menjadi korban dari kesedihan yang kita ciptakan sendiri, itu namanya kita jadi budak dari pikiran kita sendiri. Ada kesedihan yang disebabkan oleh realitas, keadaannya memang berat. Tapi ada kesedihan karena hanya dalam persangkaan saja. Jadi kesedihan baik yang karena memang terjadi secara realitas ada. Insya Allah kalau kita memiliki ilmu, kita akan merespon dengan cara yang benar. Tapi kadang-kadang masalah sebenarnya kecil, tapi karena pikiran kita sempit, dada kita sempit, masalahnya jadi kompleks. Nah, Islam mengajarkan bahwa seorang yang mengaku beriman itu adalah la mawjudan illallah. Tidak ada mawjud kecuali Allah. Termasuk masalah itu sendiri tidak ada, yang ada adalah Allah. Masalah itu terlalu kecil, ya, jika dibandingkan makrifat kita kepada Allah. La mahbuban illallah. Tidak ada dalam hidup ini yang paling kita cintai kecuali Allah. Kalau dapat masalah, ingat, mungkin cinta ini masih kecil sama Allah, jadi dikalahkan oleh masalah, ya. Jadi adalah la mawjud dan Allah, tidak ada wujud kecuali Allah. Masalah itu kan la mahbuban illallah. Tidak ada yang paling dicintai kecuali Allah. Kalau hati ini sudah mencintai, insya Allah yang lain menjadi biasa-biasa saja. Maksudnya tidak ada orang yang sedih berkepanjangan kalau cintanya besar sama Allah. Kita sama pasangan kita sendiri pun, kalau pasangan kita punya salah, itu tertutupi dengan cinta yang besar. Ya, kecintaan kita itu memaafkan pasangan kita. Tapi kalau cinta itu lebih kecil, kesalahan yang kecil dibesar-besarkan. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Dan yang terakhir dalam kajian tadi itu, untuk bisa merespon berbagai macam persoalan, kita harus punya paradigma la maqsuda illallah. Apa itu? Tidak ada tujuan terbesar kecuali Allah. Kalau masalah-masalah yang dihadapi itu seharusnya kalah masalahnya dengan tujuan terbesar kita adalah Allah. Tapi orang yang berhati sempit, berhati kecil, sibuk dengan masalah-masalah ini. Mau jumpa sama Allah, mau naik ke atas, sibuk dengan tangga-tangga, melihat tangga, menghiasi tangga, tapi tidak sampai ke atas. Jadi kenapa orang hidup di dalam kesedihan yang berkepanjangan, ketakutan, kecemasan, kegelisahan? Karena tidak paham yang tiga tadi. Tidak ada wujud kecuali Allah, tidak ada yang paling mencintai kecuali Allah,
Tidak ada tujuan terbesar kecuali Allah. Kalau sudah Allah semuanya, masalah insya Allah jadi kecil. Ya. Tapi kalau itu tidak ada, kita jadi mudah dari masalah yang kita hadapi. Saya langsung saja. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa pakai, yang penting kita paham. Walaupun pakai bahasa Arab, saya copy paste dari kitabnya. Apa yang kita bahas 5 tema ini. Yang pertama, mada ya falal huzan wal ham wal akal. Apa konsekuensi? Apa konsekuensi? Apa akibat dari kesedihan yang dipelihara? Kecemasan yang terus ditumbuh-tumbuhkan, atau kedengkian yang terus meracuni diri. Apa nanti efeknya sama diri kita? Ada efeknya. Ya, kemudian lantas zakos al-nafsat adil asilah. Jangan bersedih. Kalau bersedih, coba tanyakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi nanti kitab ini membahas kalau kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan dapat musibah, coba tanya pertanyaan-pertanyaan ini, jawab sendiri. Kalau bisa kita tanya, bisa kita jawab sendiri, masalah kita selesai. Kemudian yang ketiga, pembahasannya tentang rubbah dharrah nafi'ah. Rubbah ini kebanyakan atau ada kalanya, terkadang kita sering dengar hadis Rasulullah misalnya, rubbah shaimin, banyak orang yang berpuasa. Itu artinya sama dengan kamin shaimin, laisa lahu min siyami al-ju' wal atas, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maksudnya kata-kata rubbah dalam bahasa Arab ini bisa diartikan seringkali atau ada kalanya, atau sebagian besar dharrah. Kesulitan-kesulitan itu nafi'ah, memberi manfaat. Yang keempat, pembahasannya tentang la tahzan fala tamutu qabla hina. Jangan berduka, jangan ketakutan, jangan bersedih. Sekali-sekali kamu tidak akan wafat, tidak akan mati kecuali nanti datang waktunya. Jadi jangan mati berkali-kali sebelum memang datang waktunya. Ada orang mati berkali-kali. Gimana itu? Ya, dengan kecemasannya, dengan kesedihannya, dengan dengkinya, dengan dendamnya, dia sudah membunuh dirinya berkali-kali. Jadi jangan. Kalau mau mati, matilah sekali pada waktunya. Jadi jangan bunuh diri ini dengan kecemburuan, dengan kedengkian, dengan dendam. Nah, itu sudah yang butuh mati berkali-kali. Dan terakhir, asal dan sahabat dari hayat dan thayyibah. Ada 10 katanya di sini kiat-kiat untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan bahagia. Mudah-mudahan 5 poin ini bisa disampaikan dengan sesingkat-singkatnya, insya Allah. Insya Allah ini cukup. Kira-kira saya berbicara terlalu cepat atau bisa dipahami? Sedang Pak, bisa dipahami Pak. Jadi ini tema 5 poin yang akan saya share pada hari ini. Yang pertama, mada yang terlalu seberhambahan. Apa efek, apa akibat dan kesedihan, kecemasan dan kedengkian yang dipelihara? Ternyata hampir 85% penyakit-penyakit fisik itu dalam kitab ini itu berawal dari penyakit psikis. Penyakit-penyakit fisik mungkin gangguan pencernaan, mungkin radang, ya, mungkin pernapasan terganggu, ya, mungkin persendian, sakit-sakitan. Itu katanya sering sekali berawal dari penyakit kejiwaan, psikis. Terlalu cemas, terlalu khawatir, ya, terlalu takut. Apalagi kalau memelihara penyakit iri, dengki, dendam, dan maafkan, itu bisa ke fisik deh. Bisa ke fisik. Nah, di sini katanya asbab rusaknya musab di mufid tahami dalam mafasi. Sebab-sebab penyakit-penyakit yang berefek, yang mengakibatkan
madhab al-mafasil ini meradang persendian. Jadi setiap persendian ini sering sakit-sakit, susah digerakkan. Ya, itu disebabkan katanya ada india zawaj, pertikaian dalam rumah tangga, pertengkaran. Ya, nah persoalan rumah tangga ini sering menyebabkan orang stres kalau nggak bisa dikendalikan. Apalagi kalau menganggap pasangannya itu ya selalu salah. Padahal kalau pasangan kita salah, kita yang harus mendidiknya. Kita kan saling berbagi. Yang patah kalau ada salah sedikit itu diulang-ulang terus. Gak nyamannya seorang istri itu kalau suaminya mengulang-ulang kesalahan ini, diulang-ulang, sudahlah, itu kesalahan. Jadi jangan diulang-ulang. Itu lama-lama nanti menjadi penyakit fisik. Quran mengatakan kalau pasanganmu memiliki kekurangan, boleh jadi dibalik kekurangannya itu ya tersimpan kelebihan yang banyak. Saya banyak menerima laporan orang-orang yang konsultasi rumah tangga macam-macam. Ya, ada yang masalah kecil dibesar-besarkan, tapi persoalan yang kedua ini yang sering terjadi itu ya mengulang-ulang kesalahan pasangan itu enggak enak. Padahal kesalahannya sudah 10 tahun yang lalu masih diulang-ulang. Ya. Ketika ada pasangan suami istri sudah menikah 30 tahun, istrinya bilang, "Pak, kita kan sudah 30 tahun ini menikah. Ayo kita saling jujur. Kita saling menulis di kertas kesalahan mama, dan saya juga menulis kesalahan papa selama kita menikah 30 tahun. Saling buka-buka." Istrinya pun menulis kesalahan 1, 2, ya, disebutkan kesalahan suami. Kata istrinya, "Sudah siap Pak?" "Udah," kata suami. "Ayo kita saling buka biar tahu." Ya, suaminya membaca banyak sekali kesalahan-kesalahan dia, rupanya yang ditulis oleh istrinya. Ya, katanya kalau tidur suka mendengkur, gitu ya, macam-macam. Begitu si istrinya mau membaca, ternyata nggak ada yang tulis apa-apa sama suami. Istrinya protes, "Kenapa Bapak nggak menulis? Kan kita tadi janji menulis kesalahan masing-masing." Kata suaminya, "Papa itu melihat segala apapun yang mama lakukan itu dengan penuh cinta. Cinta papa sama mama ini menutupi kesalahan-kesalahan yang mama lakukan. Jadi enggak, rasanya nol itu sebuah kesalahan karena papa ini terlalu cinta sama mama. Jadi ternyata cinta itu memaafkan." Ya, subhanallah. Itu bisa juga terjadi sebaliknya ya. Artinya sebenarnya kalau sudah cintanya itu besar, ya memaafkan itu jauh lebih mudah. Ya. Jadi pertikaian rumah tangga ini bisa sering menyebabkan penyakit fisik kalau nggak bisa diselesaikan. Seorang istri, ya ini true story, mendapati suaminya ketika di mall itu menggandeng perempuan lain. Ya. Saat itu dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya nggak yakin dia ikuti. Udah jelas suaminya menggandeng perempuan lain, dia masih nggak percaya, nggak mungkin ini. Diikuti terus sampai masuk ke dalam mobil. Dia lihat memang betul itu, karena dilihat mobilnya jelas saat itu dia dilakukan. Lebih bagus mata ini buta ya Allah, ya, daripada melihat suamiku menggandeng perempuan lain. Diulang-ulang, "Ya Allah, butakan aku gak tega, gak sanggup melihat ini, butakan aku." Ya. Beberapa hari kemudian memang istrinya ini udah buta, gak bisa lihat, udah gelap semua. Ya. Dibawalah ke
ahli mata, diperiksa nggak ada organ mata yang rusak, semuanya normal-normal. Baru dibawa penyembuhan terapi, istilahnya terapi sufistik, terapi spiritual. Ya, ternyata memang gangguan sakit, kaget, yang nggak bisa dia kendalikan, ucapan-ucapan itu, ya. Jadi sakitnya sebenarnya bukan di fisik, sakitnya di hati, tapi bisa penyakitnya dialihkan ke fisik, sehingga mata ini nggak bisa lihat gelapnya. Ya, jadi memang betul kata orang bijak itu, kita sering menjadi apa yang sering kita ulang-ulang. We become what we do and what we say most of the time. Kita menjadi apa yang sering kita ulang-ulang. Kita sering menjadi apa yang sering kita lakukan berulang-ulang, kita katakan berulang-ulang. Jadi akhirnya kalau kita katakan lebih bagus aku buta, ya Allah, masalahku ini tidak akan bisa selesai, suamiku tidak akan berubah, anakku tidak akan berubah, penyakit tidak sembuh-sembuh, aku tidak bisa berubah. Itu terus diulang-ulang. Itu nanti lama-lama jadi penyakit fisik, termasuk yang ada di sini radang persendian. Begitu juga penyebab radang persendian itu disebabkan oleh al-kawarith al-madiyah wal-huzn. Ya, merasa selalu tidak pernah cukup. Ya, sudah dikasih Allah rezeki gelisah aja, perasaan miskin aja. Ya, nggak pernah tenang hidupnya, nggak pernah lapang, malah justru sedih, dihantui oleh kesedihan. Hati-hati, ini menyebabkan penyakit nanti jadinya ke fisik. Beberapa dokter yang sudah pengalaman, yang sudah 40-50 tahun jadi dokter, mengungkap ini bahwa 85% itu penyakit itu ya datang dari pikiran-pikiran yang tidak baik, persangkaan, penyakit hati, apakah dendam, ya dengki ini. Sedangkan karena faktor makanan itu disebutkan kecil sekali, makanan yang menyebabkan penyakit sudah diteliti kecil. Yang paling besar itu adalah penyakit hati. Kemudian apa ini al-wahdah wal qalaq? Sering apa nih? Sering apa? Kesepian, suka menyendiri, tapi nggak bisa mengendalikan diri. Artinya orang yang suka menyendiri ini bahaya ini. Ya, nggak mengalir dia seperti air kolam yang nggak ada salurannya. Airnya akan lama-lama menghitam, busuk, datang banyak aman. Kita ini juga begitu. Kalau asik dengan bukan asik, berhenti aktivitas kita, ya nggak bisa kita keluar dari masalah yang dihadapi. Lama-lama penyakit fisik itu datang. Wal qalaq, cemas. Kemudian al-intiqaru wal hakad, pertikaian yang berkepanjangan dan menanamkan rasa dengki dalam diri. Ini bisa membuat penyakit fisik. Ya, saya tidak mencantumkan, banyak sekali itu disebutkan itu para dokter ahli. Kalau dengki nanti saluran pernapasan, ya. Kalau dendam, pencernaan, itu ada beberapa jenis penyakit itu yang memang sering sekali hati yang sakit menyebabkan fisik yang sakit. Ya. Saya pernah menyaksikan suami istri yang terus bertengkar, sudah kita damaikan, masalah kecil. Ya, pernah saya sidang suami istri. Saya tanya, apa sih pertengkaran yang nggak selesai, apa masalahnya? Ya gimana saya nggak kecewa, istri saya itu kalau masak nasi selalu nasinya keras, gosong katanya. Padahal pakai rice cooker. Saya tanya istri,
Ini true story, Pak, benar. Apakah begitu? Masa ya gimana, rice cookernya sudah 10 tahun gak diganti-ganti, rice cookernya yang rusak. Artinya keluar semua, tapi masalahnya tidak substantif, masalahnya terlalu sederhana. Tapi itulah ya, kalau hati tidak lapang, kan kita tadi bertauhid itu baru harus lapang. Ada rumusnya itu tadi. Kalau tidak kita gunakan paradigma, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah, tidak ada tujuan terbesar kecuali Allah. Ya. Itu masalah kecil jadi besar semua, nggak nyaman sudah. Ya. Apalagi kalau sudah terkait dengan tangga. Ya. Saya pernah membaca setelah disurvei rumah tangga, baca-baca rumah tangga, ada katanya rumah tangga kayak hotel. Ada suami itu menjadikan rumahnya itu kayak hotel, hanya untuk transit. Ya, nggak betah. Kalau ada panas saja, dia lebih suka kumpul-kumpul sama kawan-kawannya daripada di rumah. Rumah itu nggak menjadi tempat ketenangan, tapi kayak transit aja. Nah, ini awal rumah tangga yang tidak bisa berakhir pada pertengkaran dan mungkin alhamdulillah sampai perceraian. Ada katanya rumah tangga kayak ring tinju, satu di sudut biru, satu di sudut merah, tidak pernah tukar posisi. Kata suaminya, pokoknya aku bilang begini ya begini. Kata istrinya, nggak bisa. Jadi masing-masing berargumen dengan cara pandangnya sendiri-sendiri. Jadi tinggal masalah waktu aja, begitu bunyi tank ya bertengkar lah. Ini pertengkaran yang sering diulang-ulang begini jadi penyakit fisik nanti. Ya, kata suaminya, pokoknya mama nggak usah bekerja, papa saja. Kata istrinya, loh apa gunanya saya sekolah sampai sarjana, sampai magister kalau di rumah aja. Pokoknya saya harus bekerja. Kata suaminya, pokoknya di rumah. Pokoknya. Ini sudut masing-masing nggak mau berubah dari posisi. Ada katanya rumah tangga pasar. Ini sangat tidak menyenangkan ya kalau sudah rumah tangga kayak pasar. Ya. Ada penjual, ada pembeli. Banyak. Kata penjual harganya sekian. Kata si pembeli kan raja, ya. Pokoknya sekian ya. Kalau nggak cocok langsung bubar. Rumah tangga tuh ada yang begitu. Ada pula rumah tangga yang kayak rumah sakit, Pak. Ada dokter, ada pasien. Begitu si pasien sembuh, kata si dokter, beruntung ibu berobat sama saya. Ke rumah sakit lain, ke dokter lain belum tentu beruntung. Jadi si dokter ini merasa arogan, dia merasa lebih berharga daripada pasien. Kata si pasien, justru dokter yang beruntung. Kan dokter dapat duit, saya berobat kan bayar. Saya berobat kemana saja, asal saya punya uang bisa, bukan cuma sama dokter. Jadi masing-masing merasa harus lebih dihargai, merasa harus lebih dihormati. Kebanyakan mohon maaf rumah tangga kita di Indonesia ini sering menjadikan istri itu betul-betul jadi pembantu, ya. Termasuk adat Batak, karena darah saya ada darah Batak juga, ibu saya Batak, marganya Arab, ayah saya Jawa. Jadi waktu ibu saya datang ke rumah, kaget dia melihat saya kadang nyapu rumah, ya kadang-kadang mencuci piring. Dalam adat Batak itu katanya tabu sekali kalau laki-laki itu nyapu sama mencuci piring. Itu kan adat. Adat ini kan tidak harus selalu diikuti. Siapa bilang mencuci piring, nyapu rumah itu cuma tugas istri? Ini kan kesalahan
Coba kalau kita jalan-jalan ke Momak ya, ke Barat, ke Eropa, ke Amerika, itu saya salut juga lihat suami-suami itu kalau bisa bikin sendiri-sendiri aja. Misalnya dia mau minum kopi bikin sendiri, mau bersihkan rumah sendiri, mau masak, kadang-kadang mau makan masak sendiri, itu biasa itu. Ya ini ya sesuatu yang baik harus itu kalau memang baik kenapa nggak diambil? Ini kadang-kadang suami ya tinggal ngomong, kopi, minum ini minta sesuatu yang bisa dilakukan sendiri, minta sama istrinya. Kok suami-suami di Indonesia ini manja-manja sekali. Jadi seperti ada yang salah, ya. Padahal sama aja tugas di rumah ya sama-sama. Bukan karena mentang-mentang dia bekerja, istri di rumah, si suami harus lebih dihormati. Tidak begitu. Ya. Pekerjaan di rumah juga banyak. Maka karena itulah Umar bin Khattab sering mengatakan, kalau istriku punya salah, tapi pengorbanan dia jauh lebih besar dibanding aku. Dia mau hidup bersamaku, dia melahirkan anak-anakku, terlalu banyak pengorbanannya. Jadi kalau ada kesalahan sedikit, itu terlalu kecil dibanding pengorbanannya. Saya pikir ini suami yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa melewati masalah-masalah kecil, sehingga kita bisa tetap sehat, tetap lapang, daripada dimakan oleh pikiran yang sempit, lama-lama ke fisik, sampai tadi ada yang buta, sampai ada yang meradang ini persediaan itu gara-gara memelihara kesedihan, kegalauan, kecemasan, memelihara dengki, efeknya naudzubillah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kata kitab ini, kalau dapat masalah, tanyalah dirimu pertanyaan-pertanyaan berikut. Jadi kalau kita dapat masalah, kita ini mengatakan buat pertanyaan-pertanyaan dan kita jawab sendiri. Apa itu pertanyaannya? Saya terjemahkan saja langsung. Nanti kalau saya baca lagi terlalu panjang. Pertama, tanyalah kalau kita dapat masalah, apakah aku tunda? Kalau aku dapat masalah, apakah aku tunda untuk kebahagiaan hari ini? Haruskah aku tunda ya kehidupanku yang hari ini aku rasakan untuk bahagia, gara-gara kekhawatiran tentang nanti ke depan yang belum tahu, ya? Ataukah aku menutup mata dari hal-hal yang bisa aku lakukan hari ini gara-gara persoalan yang aku hadapi? Ya, jadi katanya kalau kita sedang dapat masalah, biarkan masalah itu nanti mengalir selesai dengan sendirinya. Kalau kita menikmati detik-detik perjalanan kita dalam waktu-waktu yang kita rasakan hari ini, itu mengalir semuanya bisa. Kita punya masalah bukan cuma hari ini, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu punya masalah, buktinya selesai juga kok. Artinya jangan tunda aktivitas, jangan tunda-tunda kebahagiaan. Kalau bisa hari ini, kita insya Allah ke depan pun akan bisa kita lakukan. Kemudian apakah aku harus terus-menerus hidup di dalam kesedihan, kecemasan tentang dalam persoalan yang sudah terjadi? Padahal kalau sudah terjadi, ya sudah, nggak bisa dibalikkan lagi. Sudah terjadi, sudah, itu bukan milik kita lagi. Ya, jangan sampai persoalan yang sudah terjadi terus kita rasakan berlarut-larut, padahal itu sudah lewat. Yang sudah lewat itu bukan milik kita lagi. Ya, hidup itu yang nyata saja hari ini. Jadi jalani hari ini, jangan ganti dengan sesuatu yang sudah lewat. Kalau mau dibandingkan, nggak mungkin. Kemudian tanyalah diri kita, hal asaib Gozu bisawah. Apakah setiap aku bangun pagi, ya, di mana aku bisa melakukan banyak kegiatan,
mengambil faedah dari setiap hari-hari aku jalani, aku ganti ya dengan ketakutan, dengan kesedihan sementara aku punya aktivitas hari ini. Ya, jadi jangan berhenti kalau dapat masalah, mengalirlah, silaturahmilah, bacalah buku, menulis apa yang bisa ditulis, itu masalah akan hilang. Kemudian yang keempat katanya hal astaghfiru minal hayati idza ma'istu daqaiqa yaumi. Apakah aku tidak mengambil faedah dari kehidupan yang aku jalani? Daqaiqa yaumi, dalam setiap detik-detik. Setiap detik-detik perjalanan hidup ini pasti banyak mengambil faedah, pasti banyak faedah. Tapi kadang-kadang kita tak mengambil faedah. Kemudian maka sabdaku fil qiyami bidai, kapan aku mau mulai untuk selalu lapang riang? Kapan aku mulai? Al-usbu, al-mukbil, minggu depan kan? Atau besok kan? Atau hari ini? Pertanyaannya Pak, kalau kita bisa menciptakan kebahagiaan, kita tunda kan? Minggu depan saja saya bahagia, besok saja. Itu dah tunda gak Pak kalau mau bahagia? Gak usah ditunda. Maksudnya kitab ini kalau mau bahagia, bahagia saja. Jangan pakai syarat-syarat. Kadang-kadang kita mau bahagia, kita bikin syarat-syarat yang menyulitkan kita. Saya bahagia, saya hanya bisa bahagia kalau saya diberi anak. Nah, ini kan menyulitkan sendiri kalau belum dikasih Allah anak. Ya, jadi kita stres terus karena kita bikin sendiri. Kenyataannya bahwa orang yang punya anak stres juga kan namanya. Jadi itulah hidup ini, kadang-kadang kita nggak bisa memvisualisasikan ketika anak kita sedang sedang rewel, kita mengeluh, kita stres. Padahal banyak rumah tangga yang kalau dikasih keturunan kepingin sekali punya anak seperti kita, sementara kondisi kita sering stres. Makanya kata kita pilih kalau mau bahagia, bahagialah hari ini. Tidak usah pakai syarat-syarat. Itu pertanyaan yang harus dihaji. Ketiga, kitab ini mengatakan sering sekali kesulitan atau mudarat yang kita alami itu memberi manfaat. Yang pertama katanya, berapa banyak orang-orang yang diberikan Allah kelebihan, ya, dia bisa menulis banyak kitab, dia punya keahlian, sementara dia mukad. Apa itu mukad? Mukad itu tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap, tapi dia ahli, tapi dia memiliki skill yang melebihi dari orang-orang yang dikasih Allah badan yang lengkap. Nah, itu katanya. Kemudian berapa banyak Qurtubi, ya, Imam Qurtubi katanya dia menulis kitab Sahih Muslim wa huwa ala dhahri safinah. Padahal itu ditulis dia dalam dalam perjalanan di sebuah perjalanan panjang di kapal atau perahu. Coba bayangkan orang menghasilkan karya luar biasa dalam kesibukannya di dalam kapal, ya. Kemudian ada juga Ibnu Taimiyah menulis fatwa-fatwanya itu ketika dia sendiri dalam penjara. Begitu juga Abdul A'la menulis kitab-kitabnya padahal dia buta, ya. Malu juga kita ini, ya. Kita ini yang tak buta, tapi apa yang kita bisa buat karya kita? Ternyata para ulama apakah mungkin cacat fisik dalam penjara, bahkan buta sekalipun, katanya dia bisa menghasilkan karya-karya luar biasa. Ini contohnya berapa banyak mungkin yang kita anggap mudarat tapi memberikan manfaat dalam hidup ini. Malu kita, yang Allah memberikan kita
kehidupan yang normal, tidak ada cacat dalam diri kita. Kalau kita nggak berkarya, orang lain punya karya luar biasa. Toha Muslim katanya menulis kitabnya itu juga dia sendiri dalam keadaan buta. Ya. Alhamdulillah, kalau kita ini menyia-nyiakan apa yang diberikan Allah kepada kita, padahal dibalik kita pernah membahas apa yang Allah pilihkan itu pasti itu yang terbaik, apapun itu. Jadi jangan istilahnya merasa menderita dengan kesulitan-kesulitan, marah dengan apa yang dipilihkan Allah, padahal semua itu pasti memberikan manfaat. Itu yang ditulis dalam kitab ini. Nah, kita langsung masuk ke tema ketiga. La tahzan falan tamutu qabla hina. Jangan berduka. Sesungguhnya engkau wafat, kamu sekali-sekali tidak akan wafat kecuali nanti ketika tiba masanya. Ya. Kata Imam Ibnu Athaillah, kadang umur dikasih Allah panjang, tapi nggak banyak manfaatnya. Ya. Kadang umur dikasih pendek, tapi manfaat melimpah. Banyak yang sudah wafat, tapi orang terus menyebut-nyebut namanya. Ya, wafat orang merindukannya, seolah-olah dia tidak wafat. Kenapa? Karena selalu disebut namanya, orang merindukannya. Banyak legasi, banyak warisan kebaikan yang dia tinggalkan. Tapi umur yang panjang, alhamdulillah, belum tentu memberi manfaat yang banyak. Jadi kita berharap umur kita pendek atau panjang, insya Allah ketika wafat kita betul-betul merasakan husnul khotimah, ya. Apa dikasih prestasi oleh Allah dengan husnul khotimah. Kalau kita baca Quran itu kan ada dua cara orang yang wafat. Yang pertama, wan nazi'atil gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan berat, dengan sakit. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang ini. Ya Pak ya. Yang kedua, wan nasitoti nasto, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ini prestasi yang terbesar yang bisa kita harapkan. Ya, di mana wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan dilembutkan. Dan kalau kita wafat, insya Allah banyak yang mendoakan kita, banyak yang menyolati kita, banyak yang merindukan kebaikan kita. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Jangan sampai terjadi sebaliknya, Bu. Kita wafat, tapi tetangga pada bilang aman kita, dia sudah wafat. Ya. Itu tuh orang yang menzalimi kita, itu tuh orang yang suka utang tapi tak dibayar. Ya. Wafat dia orang senang. Nah, itu yang wafat itu ciri-ciri suul khotimah. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, itu juga dalam kitab Al-Hikam disebutkan min alamatin najah fi nihayah ar-ruju' ila Allah fil hidayah. Apa itu maksudnya? Di antara tanda-tanda orang yang sukses sampai akhir hidupnya, ya, sukses sampai akhir hidupnya, dia selalu merujuk, selalu merefer kepada Allah. Ya Allah, kalau ini buruk buat agamaku, buat rumah tanggaku, jauhkan aku. Dia selalu merujuk, mau mengejar apapun selalu merujuk kepada Allah. Insya Allah orang yang seperti ini nanti sampai akhir hayatnya pun dijaga oleh Allah. Ya, jangan kita karena nafsu sendiri, ketamakan sendiri, lupa kita merujuk kepada Allah. Kalau Allah nggak ridho itu apa? Kita mungkin dapat capaian ini, dapat pangkat, gelar ini, jabatan ini. Kalau Allah nggak ridho itu apa? Jadi kalau mau husnul khotimah katanya sering-sering merujuk kepada Allah. Man asyraqat bidayatu asyraqat naya. Siapa yang sering menyinari hatinya dengan mengharapkan itu Allah, dengan kerinduan kepada Allah, insya Allah nanti
akhir hayatnya pun juga berakhir dengan kebahagiaan, dengan cahaya, dengan ketenangan. Banyak para kekasih Allah itu ketika detik-detik wafatnya dia tersenyum. Keluarganya pada bersedih menangis, tapi dia bilang, jangan kalian menangis. Sebentar lagi aku akan berjumpa dengan kekasihku. Inilah hari yang paling bahagia saat aku akan berjumpa dengan Allah. Ya, ini orang-orang yang memang sudah selalu menjaga hatinya, hidupnya. Wafatnya itu dalam keadaan tersenyum. Mungkin Bapak Ibu sering dengar ya kisah Imam Ghazali itu ya. Imam Ghazali itu diberitakan kalau dia, siapa yang memberitakan kalau bukan Allah? Dia mandi, dia sholat, dia kafani dirinya, mau detik-detik wafatnya dia balut itu badannya. Ketika tangan terbalut mau membalut kepalanya nggak bisa, dia minta kakak tolong balutkan kepala, aku akan dipanggil Allah. Jadi itu dibalut, wafatlah dia. Subhanallah. Memang ada orang-orang yang dikasih oleh Allah informasi kapan wafatnya. Banyak ulama yang salah satunya ulama At-Tirmizi kalau tidak salah, dia bilang sama keluarganya, ini hari Kamis ya, Kamis depan malam Jumatnya, maksudnya minggu depannya saya akan dipanggil Allah. Maka wafatkanlah saya hari Jumatnya setelah orang-orang selesai sholat Jumat. Ternyata betul Pak. Kamis depannya Imam Tirmizi itu wafat seperti yang dia bilang. Jadi dia tahu segitu lagi akan wafat. Ini orang-orang yang memang asrafah, memang dia mensucikan, menyinari perjalanan hidupnya. Dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, dengan mencintai Allah. Kita kalau dikasih Allah informasi kapan wafat, gimana itu Pak? Kira-kira banyak ibadah. Ya, saya pikir ini gambaran dari ada orang yang memang dilebihkan Allah dalam hal ini. Saya dulu punya tetangga namanya Ustadz Yusuf. Dia ini sering jadi rujukan. Mohon maaf kalau ada orang yang sakit keras, sudah koma, mohon maaf, ditunggu-tunggu wafatnya, nggak wafat juga ya. Ustadz Yusuf ini sering diundang untuk agar orang yang sakit ini didoakan. Jadi efeknya bisa dua. Kalau tidak memang sembuh, tidak memungkinkan sembuh, dan wafat dalam hanya beberapa hari. Jadi doanya bukan minta diwafatkan. Ya, doanya orang-orang yang soleh itu tentu meminta apa ya? Allah akan lebih tahu bagaimana takdir yang sebaiknya. Jadi Ustadz Yusuf ini sering begitu. Kalau karena ada itu Pak, orang sudah sakit, sudah koma, nggak sadar, tapi belum wafat juga. Saya pernah dengar ada orang yang kulitnya ini sudah jatuh Pak, sudah busuk, tapi tidak wafat-wafat juga. Pernah dengar nggak orang begitu Pak? Ibu-ibu pernah dengar kan? Kulitnya ini sudah membusuk, sudah lembek, tapi tidak wafat-wafat juga. Ya, jadi Ustadz Yusuf ini yang saya kenal dihadirkan ke situ agar dia berdoa meminta supaya Allah memberikan yang terbaik. Kalau tidak sembuh, ya wafatnya tidak terlalu lama dalam keadaan yang menderita begitu. Kalau terlalu panjang kan menderita. Nah, suatu hari saya kenal sama Ustadz Yusuf ini, dia cerita sama saya. Ada seorang yang sudah sakit keras, ya sama itu sudah kulitnya sudah jatuh gitu, sudah membusuk, tapi tidak wafat-wafat juga. Dia angkat tangannya berdoa kepada Allah. Ustadz Yusufnya langsung cerita sama saya. Dan insya Allah dia ini jujur tidak punya kepentingan apa-apa.
dia angkat tangannya berdoa, itu perutnya kok makin lama makin membesar. Ini true story Pak, bukan sinetron. Ya, dia berdoa, dia perut si yang sakit ini membesar kayak balon gitu. Begitu selesai berdoa, perutnya pun pecah. Perutnya ini, kata Ustaz Yusuf ini, bagian isi perutnya itu kena ke muka sana. Itu sampai 1 minggu katanya, baunya itu baru hilang setelah dicuci, bau sekali. Ya rupanya kalau mayatnya manusia itu lebih bau dari apapun, katanya begitu. Saya kan jadi penasaran, kenapa wafatnya kok sampai sebegitunya? Apa rupanya yang dia lakukan? Rupanya dilihat riwayat orang yang sakari, yang perutnya itu meledak itu, rupanya dia dukun. Dukun itu, tapi dia mengabulkan apapun permintaan jahat orang lain. Misalnya itu suami istri tolong diceraikan, ya, pokoknya permintaan yang jahat gitu, ya. Jadi wafat itu seperti na'udzubillah, ya, mudah-mudahan kita dijauhi dari wafat yang seperti itu. Masih Ustaz Yusuf ini juga, ya, waktu dia diminta datang mendoakan orang yang sakit, datang ke rumah. Saya ada juga di situ. Ustaz Yusuf menoleh berdiri ke kanan, udah mati orang. Kita ini pandang-pandang, padahal hanya 3-4 orang kok dibilang sudah penuh, kok udah penuh di rumah. Ya kita penasaran, Ustaz kenapa bilang rumah ini udah penuh? Iya, yang sakit ini besok jam 4 subuh akan dijemput. Jadi keluarga-keluarga yang keluarga dari yang sakit ini gak usah jauh-jauh dulu pergi, karena besok jam 4 akan dijemput. Kita pandang-pandangan juga, apa iya kok bisa tahu? Gak mungkin. Tapi yang terjadi betul. Besoknya tak lebih tak kurang tepat jam 4 yang sampai ini pun wafat pulang ke rumah. Ya, saya hanya ingin bilang ternyata ada orang-orang yang dikasih kelebihan. Dia tahu, ya, kapan malaikat maut itu datang. Saya sendiri awalnya tak percaya itu Pak. Masa iya jam 4 kok ada tempat di mana? Dan alhamdulillah keluarga yang bersangkutan masih bisa membimbingnya, karena dibilang jam 4 ya dibimbing, ditauhidkan, membaca subhanallah dan lain-lain. Saya pikir ini bagian daripada rahasia juga, rahasia Allah juga. Ternyata Allah akan memberikan informasi yang kepada orang-orang tertentu yang dia cinta. Artinya boleh jadi kita sendiri pun kita dikasih sinyal-sinyal itu, tapi kadang-kadang bubut dunia kita jauh lebih besar, sehingga ada sinyal-sinyal gak terasa, kita gak tahu padahal ini bagian daripada tanda-tanda. Ya, saya pikir kalau hati kita bersih, man asyraka bidaya itu asyraka akhirnya akan bersinar. Kita lanjut. Nah, ini dia ada cerita tentang Zulul al-Misri ketika mendekati ajalnya. Ia diminta untuk berwasiat. Kan biasa orang soleh kalau sudah mau wafat, ada keluarga bilang, apakah ada wasiat untuk kalian? Tapi dia malah marah, jangan gangguan, jangan minta wasiat. Aku gak memberikan wasiat apapun, katanya. Aku ini sedang terpesona oleh keindahanmu, keagungan dan kelembutan. Ya, artinya dia tahu dia akan dalam detik-detik menuju apa ya, panggilan Allah. Zulul al-Misri termasuk orang yang tahu detik kematian. Kalau Ibnu Arabi malah lain lagi, ketika mendekati ajalnya, semua keluarganya menangis, dia malah bilang jangan menangis.
Inilah momen terindah dan paling membahagiakan dalam hidupku, karena aku akan berjumpa dengan Rob. Jadi kebahagiaan dalam kebahagiaan yang tertinggi adalah seorang hamba ketika dia mau berjumpa dengan Rob. Kira-kira kita begitu apa enggak? Karena di dalam Islam itu kematian itu seperti pecahnya telur. Ya, kalau telur ayam itu kalau belum menetas, ya dia masih telur. Ketika menetas keluarlah ayam, baru dibilang ayam. Kematian juga begitu. Kematian itu menetasnya telur. Artinya apa? Kita menjadi sempurna ketika kita wafat, karena itulah jalan untuk kehidupan yang hakiki yang benar. Kan begitu Pak? Kalau nggak mati dulu gimana mau menghadapi kehidupan yang kekal itu? Jadi kematian itu diterjemahkan sebagai jalan menuju kesempurnaan. Tapi orang kadang-kadang nggak melihat jalan itu jalan kesempurnaan, karena mungkin masih terlalu melekat dari dunia ini, jadi masih belum membayangkan bagaimana nanti bisa. Terakhir, ini pesan terakhir dari kitab ini, ada 10 nasihat supaya kehidupan kita ini hidup yang terakhir dengan husnul khotimah, hidup yang selalu bahagia. Yang pertama katanya jalsah bisihri kehidupan. Banyak-banyak bangun, sholat dan duduklah di sepertiga malam, ya, untuk mohon ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa khalwah litafakkur, berkhalwatlah, bersepi-sepilah untuk bertafakur. Orang-orang yang bertafakur itu dalam hadis Rasulullah, orang yang mendapatkan pahala seperti ibadah 80 tahun, maka banyak renungi perjalanan hidup, ya. Kemudian jalisah as-shalihin, banyak-banyak hadir di dalam majelis-majelis taklim, duduk bersama orang-orang yang soleh. Ini adalah kehidupan yang membahagiakan. Kemudian berzikir, kita disuruh banyak-banyak berzikir. Zikir itu adalah sesuatu yang sama saja. Aku akan berdasarkan apa yang dipersangkakan Allah kepada Allah. Zikir itu membuat persangkaan kita akan semakin baik, kehidupan kita akan semakin baik. Maka ulang-ulanglah zikir itu agar menjadi energi. Kemudian warokatan ini khusyuk. Sholat sunat apapun itu dengan khusyuk, insya Allah kehidupan kita menjadi lebih tenang, lebih lama. Kemudian katanya watilawatu tadabbur, baca juga Al-Quran, baca juga artinya. Ya jangan, ya kadang-kadang kita asik membaca Qurannya, kan kita nggak tahu artinya. Kita harus berimbang, baca Qurannya, baca artinya, jadi dapat dua-duanya. Katanya begitu, itu akan membuat kita akan terus tercerahkan. Kemudian wasiyamu yang masyadidil haram, yang kita dianjurkan rutin berpuasa, meskipun hari katanya terik berpuasa. Apa rahasia dari puasa itu? Misalnya kita kan hafal betul ini. Biasanya ustaz-ustaz banyak menyampaikan tentang hadis puasa ini. Firman Allah dalam hadis kursi itu, akulah yang membalasnya, karena aku yang paling tahu. Ya, puasa itu untukku, as-shaumuli wa ana ajzibi. Orang yang berpuasa itu aku yang membalasnya, karena aku lebih tahu bagaimana cara membalasnya. Maksudnya begini, Allah itu kan tidak makan, Allah itu tidak minum. Jadi ketika hambanya itu berpuasa, itu dia di dalam posisi mencontoh sedikit sifat Allah yang al-istighna,
merasa tidak butuh. Kita ketika puasa kita tidak makan, tidak minum saat puasa, padahal kita butuh, tapi kita tahan diri. Itu artinya kita sedang meminjam, menggunakan sedikit sifat-sifat Allah, sedikit saja, tidak makan dan tidak minum. Itu yang membuat Allah itu senang dengan hamba yang berpuasa. Sama kita bisa bersahabat dekat sekali kalau kita punya kemiripan hobi. Kita bisa lebih dekat dengan sahabat yang sama hobinya, sama-sama senang apa misalnya, senang golf, senang catur. Ada hal yang membuat kita sama-sama senang melukis. Itu membuat kita dekat. Kita sama Allah juga bisa dekat kalau kita melakukan hal-hal yang sedikit biasa Allah lakukan. Kira-kira intinya di sini. Jadi kita pasti dijaga oleh Allah. Kemudian wasodaqah fi khafaf, bersedekahlah secara sembunyi-sembunyi. Boleh juga secara nyata untuk motivasi yang lain, tapi sepertinya lebih bagus kalau secara sembunyi. Kemudian lindungi aib-aib saudara kita, jangan dibuka. Sekarang dunia membuka aib, ya, dengan adanya podcast, dengan adanya Facebook, itu banyak aib-aib orang dibuka. Alhamdulillah, ini bisa menimbulkan bala. Dan yang terakhir, zuhud fil fania, berzuhudlah pada dunia ini, ya, jangan dalam dunia ini kita akan mendapatkan kehidupan yang membahagiakan, hidup yang lama. Kira-kira ini poin-poin dari kitab yang saya langsung copy paste. Kalau Bapak Ibu mau membaca, itu sudah saya kirim. Insya Allah bisa diulang-ulang. Kalau mau dibaca lagi, insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah. Yang intinya, ya, hidup dengan lapang, hidup dengan tenang, hati yang terpaut kepada Allah, membuat masalah dunia ini kecil. Masalah yang ada kita rasakan tidak ada apa-apanya kalau memang kita bisa menjadikan tiga hal tadi, jadikan Allah tujuan terbesar, jadikan cinta yang terbesar hanya kepada Allah, apalagi jadikan yang ada dalam dunia ini, yang wujud yang sebenar-benarnya ada itu adalah Allah. Yang lain cuma bayang-bayang. Ada dengan paradigma seperti itu, kita terhindar dari kesedihan berkepanjangan, kepergian, terhindar dari kedukaan hanya karena kita memiliki kekurangan. Kita terhindar dari kehidupan yang membuat kita selalu iri, cemas. Terhindar itu semua. Insya Allah memberikan hidayah yang baik. Sebelum ditutup dengan doa, silakan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang 5 tema ini. Masih ingat ya Pak tadi artinya ini? Masih ingat ya Pak ya? Saya ulangi sedikit. Efek dari penyakit sedih, cemas, dan dengki. Yang kedua, tanyakan pada diri ketika dapat masalah. Ya, kemudian mudarat atau kesulitan itu banyak kadang-kadang memberi manfaat. Saya kok jadi teringat banyak orang yang di penjara. Itu contohnya misalnya artis Angelina Sondakh ya. Itu dalam penjara dia menghafal Quran. Justru dalam penjara itu dia apa katanya ya, banyak pengalaman spiritual. Boleh jadi kalau nggak di penjara nggak pernah dia menghafal Quran. Ya, itu contoh bahwa sering sekali mudarat itu membawa manfaat. Kemudian jangan mati berkali-kali lah, karena kita bunuh diri kita dengan ketakutan, kecemasan. Dan tadi 10 nasihat yang tadi sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu
Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada kita langsung tutup dengan doa. Udah kan lewat. Kita langsung tutup dengan doa ya. Baik, mari Bapak Ibu sama-sama kita tutup taklim kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, berkali sisa-sisa usia yang dia akan menentukan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, Kaulah tujuan terbesar hidup kami, ya Allah. Tidak ada wujud kecuali wujud-Mu, ya Allah. Kaulah yang kami cintai, ya Allah, dari awal. Kalau pada hari ini kami perlu menunjukkan cinta kami dengan sungguh-sungguh, ajari kami, ya Allah. Tumbuhkan rasa cinta dalam hati kami ini kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyak kelalaian yang masih kami lakukan, banyak nikmat yang tidak kami syukuri, banyak waktu yang tidak kami gunakan untuk sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Ampuni kami, ya Allah. Ampuni kami jika tidak setiap pagi, tidak setiap siang dan malam kami berzikir menyebut asma-Mu, ya Allah. Padahal nikmat-Mu terus turun kepada kami. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sisa-sisa usia yang masih Kau amanahkan kepada kami, tambahkan rasa syukur kami atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Beberapa saudara, sahabat dan teman kami, ada yang sudah Kau panggil, ya Allah, meski usia yang jauh lebih muda dari kami, tapi sampai hari ini Kau masih amanahkan usia kepada kami. Tambahkan rasa syukur kami, ya Allah. Janganlah penyakit-penyakit hati, penyakit dendam, penyakit iri masih bersarang dalam hati ini, ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepada-Mu di sisa-sisa usia masih Kau amanahkan kepada kami. Tambahkan rasa nikmat kami dalam sujud di hadapan-Mu. Tambahkan rasa khusyuk kami dalam zikir-zikir menyebut asma-Mu, ya Allah. Kalau hati kami ini belum bisa khusyuk, bantu kami, ya Allah, untuk membuat hati kami terpaut kepada-Mu. Kau mengatakan di dalam ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang mengaku beriman sangat besar cintanya kepada Engkau, ya Allah. Hari ini kami bermohon kepada-Mu, ya Allah, tumbuhkan rasa cinta kepada-Mu, ya Allah. Mampukan kami menghadapi berbagai macam ujian-ujian kesulitan, ujian-ujian berupa musibah, kesulitan, kepayahan, dan jadikan ujian-ujian itu meningkatkan ketakwaan kami kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami rumah tangga yang terang dengan sholat berjamaah, rumah tangga yang terang benderang dengan membaca ayat-ayat suci, ya Allah. Rumah tangga yang selalu hiasi dengan putra-putri yang soleh dan solehah. Berikan kepada kami putra-putri yang rajin mengangkat tangannya mendoakan kami orang tuanya, ya Allah, baik saat kami masih hidup maupun saat nanti kami sudah Kau panggil, ya Allah. Jadikan doa anak-anak kami kelak menjadi penerang, menjadi penyejuk alam barzah kami ketika kami nanti sudah Kau panggil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi, ya Allah, berkahi usia masih Kau amanahkan, berkahi harta yang Kau titipkan, ya Allah. Lapangkan hidup kami, kumpulkan kami bersama orang-orang yang juga mencintai Kau dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Berikan kepada kami takdir yang terbaik, beribadahlah kami dengan ibadah yang paling Kau sukai, ya Allah. Jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah. Allahumma rabbana hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah wa minas sa'in. Wassalamu alaikum